Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di tema kali ini kita angkat PKC, Partai Komunis China mendukung perusahaan swasta. Dari tahun 2020 hingga 2021, PKC meluncurkan investigasi terhadap praktik anti-monopoli raksasa internet. Akibat dari penyelidikan ini, IPO Ant Financial dihentikan, Didi ditinjau ulang, kemudian dihapus dari daftar, dan kemudian dihapus lagi dalam waktu seminggu. Alibaba didenda 18,2 miliar yuan atau sekitar 2,52 miliar dolar AS, dan Tencent ditangguhkan izinnya untuk menerbitkan lisensi game. PKC membuat pengumuman pada 24 Juli 2021 tentang kebijakan pengurangan ganda yang berupaya meringankan beban belajar dan pelatihan ekstrakurikuler pada siswa. Kebijakan tersebut mengamanatkan lembaga pelatihan untuk mendaftar sebagai organisasi nirlaba, melarang operasi kapitalisasi, dan memberlakukan peraturan ketat pada pelatihan akhir pekan. Penerapan kebijakan ini telah mengakibatkan 700.000 lembaga pendidikan dan pelatihan di China menghadapi kebangkrutan, penutupan, PHK, dan transformasi yang berdampak pada 10 juta praktisi. Lembaga pendidikan dan pelatihan terkenal New Oriental harus menutup 1.500 pusat pengajaran dan memberhentikan 60.000 pekerja sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut. Feng Chongyik, ahli masalah China dan profesor di University of Technology Sydney, mencatat bahwa kas pemerintah China kosong. Pemerintah pusat tidak memiliki dana dan Partai Komunis menyita modal swasta melalui langkah-langkah anti-monopoli. Sejak menjabat pada tahun 2013, Xi Jinping telah berulang kali menekankan kebijakan kemakmuran bersama yang juga disorot dalam laporan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China. Orang-orang kaya China telah segera menanggapi instruksi implisit dari pihak berwenang untuk berkontribusi secara sukarela dalam berbagai bentuk untuk mempromosikan kemakmuran bersama. Menurut daftar filantropi Hurun 2022, 49 pengusaha China menyumbang total 72,8 miliar yuan atau sekitar 10,07 miliar dolar AS kepada PKC pada tahun sebelumnya. Liu Jiantong, ketua Dewan Direksi JD.com, menduduki puncak daftar dengan total sumbangan 14,9 miliar yuan atau sekitar 2,06 miliar dolar AS. Wang Xing, ketua Meituan, berada di posisi kedua dengan total sumbangan 14,7 miliar yuan atau sekitar 2,03 miliar dolar AS. Lei Jun, ketua Xiaomi, menduduki posisi ketiga dengan total sumbangan 14,5 miliar yuan atau sekitar 2 miliar dolar AS. Tindakan keras Beijing terhadap pengusaha memiliki tujuan penting, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta ini tidak menjadi tantangan bagi kekuasaan Partai Komunis. Dexter Roberts, peneliti senior di Inisiatif Keamanan Indo-Pasifik Dewan Atlantik, menyatakan bahwa bagi Xi Jinping ini semua adalah tentang perusahaan-perusahaan swasta yang menjadi terlalu kuat dan mulai menantang BUMN. Dalam pandangan Xi, perusahaan-perusahaan ini belum menunjukkan rasa hormat yang tepat terhadap PKC. Roberts lebih lanjut menambahkan bahwa Xi dan pejabat tinggi PKC lainnya mungkin percaya bahwa mereka dapat mengintimidasi pengusaha sambil tetap membiarkan mereka menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menjalankan bisnis. Tetapi situasi ekonomi China saat ini begitu mengerikan sehingga Beijing membutuhkan perusahaan swasta lebih dari yang disadari. Menurut Su Chengkang, peneliti senior di Pusat Penelitian Ekonomi dan Kelembagaan China di Universitas Stanford, tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan swasta baru-baru ini di China kemungkinan akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena perusahaan-perusahaan tersebut merupakan mesin pertumbuhan negara yang sebenarnya. Su berpendapat bahwa situasi yang sebenarnya sangat berbeda dari apa yang dinyatakan Xi Jinping dan kata-kata dan tindakannya saling bertentangan satu sama lain.
hilangnya individu-individu yang tak terduga seperti pendiri Alibaba, Jack Ma, selebriti Fan Bingbing dan Zhou Wei, serta influencer e-commerce Li Jiaqi adalah buktinya. Saat ini, Baofan, Taipan investasi teknologi di China juga tiba-tiba menghilang. Ren Xishiang, Taipan properti terkenal, dan Sun Tawu, pendiri grup Tawu juga dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena pernyataan-pernyataannya. Alasan utama PKC untuk menindak perusahaan swasta adalah ketidakpercayaan PKC terhadap mereka karena rezim khawatir para pengusaha tidak memiliki semangat kepartaian yang memadai dan tidak dapat sepenuhnya mematuhi kepemimpinan Partai Komunis. Hal ini terutama berlaku untuk pengusaha yang belak-belakan seperti Ren Xishiang dan Sun Tawu yang memiliki potensi untuk mengilhami keinginan untuk kebebasan dan demokrasi di antara publik sehingga membahayakan seluruh rezim. PKC saat ini sedang bergulat dengan revolusi kertas putih di kalangan anak muda dan revolusi rambut putih di kalangan orang tua di dalam negeri, serta tekanan diplomatik dari negara-negara demokratis di luar negeri. Partai takut kehilangan kendali atas perkembangan perusahaan swasta jika para pengusaha mulai menentang tirani. Namun PKC sangat membutuhkan perusahaan swasta untuk memastikan perkembangan ekonomi China. Akibatnya PKC menekan bisnis sambil mengklaim selalu memperlakukan pengusaha swasta sebagai rakyat kita sendiri. Komentator Wang He percaya bahwa pengusaha mungkin membenci PKC tetapi tidak dapat mengungkapkannya. Sebaliknya, mereka harus belajar untuk tunduk dan mengandalkan kepemimpinan partai. Tujuan Partai Komunis bukan untuk memusnahkan orang-orang ini. Sebaliknya, mereka ingin para pengusaha menjadi seperti keledai yang memakai penutup mata dan bekerja untuk partai yang terus-menerus menghasilkan keuntungan bagi mereka. Keadaan daratan China saat ini dapat digambarkan sebagai masyarakat mafia, di mana kekuasaan dan uang berkuasa, dan Partai Komunis China bertindak sebagai bos mafia yang berperilaku berandal tanpa pertanggungjawaban. Hal ini juga terjadi ketika awal-awal masa kekuasaan komunis, di mana Mao Zedong membuat kebijakan-kebijakan yang menyasar kepada tuan tanah, kaum kapitalis, dan para cendekiawan Tiongkok, yang umumnya mereka adalah kelompok elit dan menengah China yang bisa membawa perubahan di China. PKC selalu ketakutan, jadi akan selalu menghancurkan apapun yang dianggapnya sebagai ancaman. Satu-satunya cara bagi China untuk benar-benar mengatasi berbagai tantangan pembangunan adalah dengan meninggalkan Partai Komunis China sepenuhnya. Semoga rakyat China terbebas dari Partai Komunis China dan rakyat Indonesia tidak terjebak oleh rayuan maut komunis China yang adalah racun dan sangat mematikan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.